Baik, halo teman-teman, perkenalkan nama saya Navensia Mudainato. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan promosi kesehatan dengan tema alkohol bukan solusi, pilihlah hidup yang lebih sehat. Topik ini penting untuk kita bahas karena saat ini konsumsi alkohol masih cukup sering ditemui di lingkungan masyarakat, terutama pada kalangan remaja atau dewasa muda. Banyak yang menganggap minum alkohol hanyalah bagian dari pergaulan atau sekedar hiburan. Padahal, jika dilakukan terus-menerus, kebiasaan tersebut dapat memberikan dampak yang serius bagi kesehatan fisik maupun mental. Nah, kali ini kita membahas bagaimana seseorang mulai bisa mengkonsumsi alkohol, apa saja dampaknya, serta cara-cara yang lebih sehat untuk mengatasi stres tanpa harus bergantung pada alkohol. Pernah pasti kalian mendengar minum sedikit aja biar lebih seru, atau mungkin sesekali tidak apa-apa, yang penting sama teman. Kalimat seperti itu sering kita temui terutama di kalangan anak muda. Bahkan banyak orang yang awalnya tidak berminat untuk mengkonsumsi alkohol, tapi pada akhirnya ikut minum karena diajak teman atau ingin menyesuaikan diri dengan lingkungan, atau sekedar penasaran dan ingin coba-coba. Kalau dipikir-pikir, itu memang hal yang cukup sering terjadi. Apalagi saat sering berkumpul atau merayakan sesuatu, kadang nongkrong saja bersama teman. Kadang seseorang merasa tidak enak kalau menolak ajakan teman. Akhirnya meminum alkohol dianggap sebagai hal yang biasa. Padahal tanpa kita sadari, kebiasaan kecil yang sering berulang kita lakukan itu bisa menjadi kebiasaan yang sulit dihentikan. Berdasarkan hasil wawancara saya, informan mengaku mengkonsumsi alkohol sejak usia 17 tahun, dan alasannya karena ada acara tertentu bersama teman-teman. Lama-kelamaan kebiasaan itu terjadi dan menjadi lebih rutin. Kebiasaannya menjadi sekitar 1-2 kali dalam seminggu. Alasan utamanya ternyata bukan karena ingin mabuk. Informan mengatakan bahwa alkohol membuat dirinya merasa lebih santai, lebih mudah berbicara dengan teman, dan seolah bisa melupakan masalah yang sedang dihadapi. Mungkin sebagian dari kita juga pernah merasakan tekanan karena tugas kuliah atau pekerjaan, masalah keluarga, hubungan dengan orang lain, tapi rasanya memang ingin mencari sesuatu yang lebih buat pikiran tenang. Sayangnya alkohol bukanlah cara yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut. Perasaan rileks setelah minum alkohol sebenarnya hanya bersifat sementara. Setelah efeknya hilang, masalah yang dihadapi tetap ada. Bahkan kadang muncul masalah baru seperti sakit kepala, mual, badan lemas, sulit untuk konsentrasi, atau menyesal karena telah mengkonsumsi alkohol secara berlebihan. Atau kebiasaan ini terus dilakukan dalam waktu yang lama, dampaknya juga bisa menjadi lebih serius. Alkohol dapat merusak organ tubuh, terutama hati, meningkatkan tekanan darah, mengganggu fungsi otak, menurunkan daya ingat, mengganggu kualitas tidur, hingga meningkatkan risiko kecanduan. Bukan hanya kesehatan fisik yang terganggu, tetapi juga kesehatan mental. Orang yang terlalu sering mengkonsumsi alkohol berisiko mengalami kecemasan yang tinggi, suasana hati yang tidak stabil, bahkan depresi. Selain itu, saat seseorang berada di bawah pengaruh alkohol, kemampuan untuk berpikir dan mengambil keputusan juga menurun. Hal ini bisa menyebabkan kecelakaan, konflik dengan orang lain, atau melakukan tindakan yang nantinya akan disesali. Yang sering menjadi masalah adalah banyaknya orang berpikir saya masih muda, jadi tubuh saya masih kuat. Padahal kerusakan akibat alkohol tidak langsung terasa. Banyak penyakit berkembang secara perlahan saat gejalanya mulai muncul, kondisi tubuh bisa saja sudah mengalami kerusakan yang serius. Karena itu, jangan menunggu sakitnya dahulu baru mulai menjaga kesehatan. Ada pertanyaan? Lalu, misalnya kalau sedang stres atau lagi banyak pikiran, lainnya harus mana selain alkohol? Hal lain misalnya bisa dengan berolahraga, melakukan aktivitas fisik, dan membantu tubuh menghasilkan hormon endorfin yang membuat suasana hati menjadi lebih baik. Kita juga bisa melakukan hobi yang disukai seperti bermain musik, membaca buku, menonton film, menggambar, bermain game, atau bermain olahraga lainnya bersama teman-teman. Kalau sedang memiliki masalah, jangan dipendam sendirian. Ceritakan kepada orang yang dipercaya seperti keluarga, sahabat, dosen, atau bahkan psikolog jika memang dibutuhkan. Terkadang didengarkan oleh orang saja sudah membuat beban terasa jauh lebih ringan. Yang tidak kalah penting adalah memiliki lingkungan pertemanan yang positif, memberikan pengaruh positif. Teman yang baik bukanlah teman yang memaksa kita untuk meminum alkohol agar dianggap kompak,
Teman yang baik justru akan memahami keputusan kita ketika memilih untuk menjaga kesehatan. Menolak ajakan minum bukan berarti kita tidak menghargai teman, tapi justru menunjukkan bahwa kita mampu mengambil keputusan yang baik untuk diri sendiri. Ingat, menjadi keren bukan karena banyak minum alkohol, bukan karena bisa minum alkohol yang paling banyak. Menjadi keren adalah ketika kita mampu menjaga diri, bertanggung jawab terhadap kesehatan, dan berani mengambil keputusan yang benar meskipun berbeda dengan orang lain. Teman-teman, tubuh yang kita miliki adalah aset yang sangat berharga. Apa yang kita lakukan hari ini akan menentukan kesehatan kita di beberapa tahun ke depan. Kalau kita mulai dari sekarang membiasakan kehidupan sehat, manfaatnya akan kita rasakan di masa depan. Tubuh menjadi lebih sehat, pikiran lebih jernih, aktivitas lebih produktif, kualitas hidup pun menjadi lebih baik. Jadi mulai hari ini, bijaklah dalam mengambil keputusan. Tidak perlu menunggu besok, tidak perlu menunggu sakit, kurangi kebiasaan yang merugikan kesehatan. Pilihlah cara yang lebih sehat untuk mengatasi stres dan jadilah contoh yang baik bagi orang-orang di sekitar Anda. Karena hidup sehat bukan berarti hidup yang membosankan, hidup sehat adalah memilih masa depan yang lebih baik. Terima kasih sudah menyimak, semoga informasi ini bermanfaat dan dapat jadi pengingat untuk kita semua untuk lebih peduli terhadap kesehatan diri kita sendiri maupun orang di sekitar kita. Makasih.